Ya, halo teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Syahril Siregar. Pada pertemuan kali ini kita masih belajar tentang suatu metode numerik untuk mencari akar fungsi. Mungkin teman-teman masih ingat pertemuan sebelumnya kita juga belajar tentang akar fungsi ya, cuma metodenya adalah metode bisection atau metode bagi dua. Nah, pada pertemuan kali ini metodenya adalah metode secant. Nah, secant itu dalam bahasa Indonesia adalah garis potong. Bagaimana sih algoritmanya dan bagaimana sih cara kerjanya? Yuk kita lihat. Nah, ini sedikit review aja ya. Permasalahan akar fungsi itu adalah kita ingin mencari nilai x di mana fx itu sama dengan 0 atau titik yang ada di sini. Nah, dengan menggunakan metode bisection, kita butuh dua titik awal yang menjepit solusi itu. Jadi kita butuh xi di sini, xf di sini. Ya karena di antara kedua nilai awal itu terdapat solusi, lalu dengan membagi dua, bagi dua, dan seterusnya, kita akan mendapatkan nilai x di mana fx sama dengan 0. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas metode lain untuk menentukan nilai x ini, yaitu yang disebut dengan metode secant. Nah, real case-nya seperti ini. Jadi anggap saya punya suatu fungsi fx di mana 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat eksponensial minus 0,1x plus 100 nanti sama dengan 0. Berapa x-nya? Nah, untuk memahami metode secant ini atau metode garis potong ini, kita harus meninjau metode Newton-Raphson. Nah, metode Newton-Raphson juga merupakan suatu metode numerik untuk menentukan akar dari suatu fungsi. Nah, ini nggak akan saya jelasin secara detail, cuma dalam metode Newton-Raphson ini, xn plus 1 sama dengan xn dikurangi dengan f sebagai fungsi xn dibagi dengan turunannya. Nah, sehingga metode Newton-Raphson ini kita butuh turunannya dan kita butuh juga fungsinya. Jadi ini kayak kerja dua kali, kita kerjain untuk fx dan selanjutnya f aksen xn ini. Nah, metode titik potong atau metode garis potong atau metode secant ini itu sebenarnya mirip banget dengan metode Newton-Raphson. Bedanya cuma di turunan fungsi ini. Kalau di metode secant kita mendekati turunan fungsi ini dengan fxn dikurangin fxn min 1 dibagi xn dikurangin xn min 1. Nah, ini sebenarnya pendekatan turunan dengan metode seperti ini disebut dengan metode disebut dengan metode finite difference. Nah, jadi rumusnya xn plus 1 sama dengan xn dikurangin fungsi seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatiin di sini ada xn plus 1, ada xn, dan ada xn min 1. Jadi untuk menghitung xn plus 1, kita butuh dua nilai sebelumnya, yaitu xn dan xn min 1. Metode perhitungan seperti ini itu disebut dengan metode rekursi. Nah, untuk bisa dapat gambaran, itu kira-kira seperti ini. Anggap saya punya suatu fungsi fx. Nah, selanjutnya kita butuh dua titik. Ya, seperti yang disebutkan di sini, kita butuh xn dan xn min 1. Kita butuh dua titik untuk menghitung xn plus 1. Maka di sini saya tentukan x1 dan x2 itu secara sembarang. Nah, misalnya x1 saya pilih adalah min 1 dan x2 adalah 5. Nah, dengan menggunakan x1 dan x2, kita bisa menghitung x3. Jadi x3 itu adalah suatu titik di mana dia memotong si sumbu x. Si garis potongnya itu memotong sumbu x, x3. Nah, sebelum saya lanjut, yang menarik dari metode secant ini adalah si kedua titik awal itu nggak harus berada di antara solusi yang kita ingin, seperti yang dipakai di metode bisection. Nah, selanjutnya dengan menggunakan x3 dan x2, kita bisa menghitung x4. Nah, x4 itu dihitung dari x3 dan x2. Ini iterasi kedua. Nah, iterasi ketiga, kita mau ngitung x5. Berarti kita butuh x3 dan x4.
Nah, makin lama makin dekat ke si posisi solusi yang sebenarnya. Nah, gimana sih algoritmanya? Nah, kira-kira seperti ini kita tentukan dulu fungsi yang ingin kita hitung tentunya ya. Yang ingin kita tentukan fx sama dengan nolnya. Kemudian kita butuh dua titik awal yaitu x1 dan x2. Ini boleh sembarang ya, tapi saya pilih di sini x1-nya di sini, x2 di sini. Kemudian kita tentukan toleransinya, lalu karena si rumus ini di dalam iterasi, maka kita bikin looping ya. Looping xn plus 1 sama dengan ini. Ya, lalu setelah kita hitung xn plus 1, kita hitung f xn plus 1 absolutnya. Apakah dia lebih kecil dari toleransi atau enggak. Kalau dia lebih kecil dari toleransi, maka dia udah konvergens. Nah, akarnya xn plus 1. Perhitungan selesai. Tapi kalau belum, maka perhitungan ini harus diulang. Xn min 1 ini maju aja, itu sama dengan xn sama dengan xn plus 1. Dia balik lagi ke sini, dan seterusnya sampai persamaan absolut dari fxn plus 1 ini lebih kecil dari toleransi. Ya, sekarang kita ingin menuliskan kode Python-nya. Karena saya butuh eksponensial, maka saya harus mengimport NumPy. Terus kita definisikan function-nya. Tadi apa ya? 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat dikalikan eksponensial minus 0,1x. Nah, karena dia dikali lagi, maka baiknya dikurung gini ya, supaya kita nggak bingung. Kali eksponensial minus 0,1x ditambah 100 tambah 100 ya. Nah, selanjutnya algoritmanya kita butuh x1 x2, tapi di sini maksudnya x min 1 atau xn min 1 dan xn. Jadi kita butuh x n sama dengan, nah saya ikutin ini aja. Di sini saya pilih xn-nya itu, xn-nya berarti x2, xn-nya itu 5, dan x min 1-nya itu min 1. Nah, selanjutnya kita tentukan toleransinya. Toleransi itu angka yang kecil banget, 10 pangkat min 8 misalnya. Nah, kemudian karena ada garis yang bikin dia kembali ke atas lagi terus-menerus, maka ini di dalam suatu loop. Jadi, for iter in range maksimum iter sama dengan, nah, si maksimum iternya itu kita tentuin aja, misalnya 500 kali. Oke. Nah, selanjutnya kita hitung apa nih? Ya rumusnya aja, xn plus 1. Ya saya bikin aja xn plus 1 sama dengan apa tuh? Xn dikurangin ini ya rumusnya, K kurung Ux xn dikurang x min 1 dikalikan dengan fxn, jadi fung xn dibagi lagi, jadi baiknya saya kurung aja, dibagi, nah, bagi dengan fxn dikurang fxn min 1. xn dikurangin x min 1. Oke, ya terus kita butuh stopping kriteria, yaitu if dari absolute si function xp1 itu lebih kecil dari toleransi,
maka si akar sama dengan X plus 1. Ya kan? Nih, kalau dia lebih kecil, maka akarnya X plus 1. Selain itu, balik lagi. Nah, akar X sama dengan X plus 1, maka kita print lah ya. Print akar sama dengan X plus 1. Kemudian kita juga mau tahu dia perhitungannya sampai iterasi ke berapa. Ke iter. Nah, jangan sampai lupa karena kalau kondisi ini terpenuhi maka dia harus berhenti atau stop break ya. Selanjutnya, selain itu, maka dia maju. Maju dalam artian xn-1-nya jadi xn, xn-nya jadi xn plus 1. Nah, jadi x-1-nya itu sama dengan xn, dan n-nya sama dengan x plus 1. Oke. Selanjutnya bisa kita simpan dulu. Misalnya namanya 1 second.py. Terus kita jalanin. Ya, hasilnya ini minus 5,945 dan seterusnya. Biar bisa kita lihat di sini, ya kira-kira solusinya ini kan, ya minus 5,9 sekian ya, atau dekat-dekat dari minus 6. Ya demikian temuan kita kali ini, semoga bermanfaat.